Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK Pejuang Kampus tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membuat video eksklusif seputar berapa biaya kuliah di Universitas Brawijaya atau kita kenal dengan UB tahun 2022 menggunakan seleksi mandiri UTBK maupun yang menggunakan rapot adik-adik. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan tidak lupa bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi seputar kampus, khususnya kampus UB tahun 2022. Baik, langsung saja saya informasikan beberapa hal terkait dengan biaya kuliah di Universitas Brawijaya dan solusi bagaimana jika adik-adik terlalu mahal atau misalnya meminta keringanan terkait dengan jumlah nominal UKT dan SPI yang adik-adik bayarkan. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa Selma UB atau seleksi mandiri UB sudah menetapkan bahwa biayanya ada dua. Yang pertama adalah UKT yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester. Kemudian untuk yang kedua adalah biaya UKT. Yang kedua adalah biaya SPI yang dibayarkan 1 kali studi. Nah, nominalnya berbagai macam setiap jurusan ya adik-adik. Oke, langsung kita masuk ke penetapan biaya pendidikan proporsional seleksi mandiri program vokasi D3 D4 jalur nilai rapot dan jalur nilai UTBK ya adik-adik. Kemudian ini acuannya adalah yang tahun 2021 ya adik-adik. Oke. Nah, kemudian berapa sih biayanya? Nah, oke. Nah, ini sudah ditetapkan ya adik-adik. Jadi adik-adik ketika ingin melihat biayanya, ketika adik-adik ingin ikut seleksi mandiri yang saat ini masih dibuka, adik-adik perlu pikirkan matang-matang. Dikarenakan memang di seleksi mandiri Universitas Brawijaya tidak mengakomodir peserta KIPK atau KIP kuliah ya adik-adik. Oke, kita lihat yang pertama adalah untuk beberapa fakultas. Cara melihatnya seperti apa? Oke, yang pertama adalah FH atau Fakultas Ilmu Hukum. Kemudian UKT yang dibebankan di kelompok 4, 5, dan 6. Kemudian kelompok 4 itu di angka 3.700.000. Kemudian kelompok 5, 5 juta. Kemudian kelompok 6 itu 6.100.000. Kemudian untuk IP atau SPI atau uang pangkal adik-adik itu ditetapkan di angka 35 juta, kemudian kelompok 5 45 juta, kemudian kelompok 6 55 juta. Nah, nominal ini maksudnya adalah adik-adik bisa mendapatkan kelompok 4, 5 maupun 6 salah satunya. Kemudian untuk SPI-nya juga bisa mendapatkan yang angka 35, 45 dan 55. Tergantung ketika adik-adik mendaftar mengisi nominalnya berapa ya adik-adik. Kemudian selanjutnya untuk ekonomi pembangunan itu beragam menjadi kelompok 1 3960 dan sebagainya dan seterusnya. Adik-adik bisa baca sendiri. Jika kurang jelas di channel ini silahkan adik-adik ketik di selmaub.ac.id. Nah, di situ adik-adik akan mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh terkait seluruh pembiayaan di Universitas Brawijaya. Oke, nah ini adalah yang terbaru dan update sekali adik-adik. Nah, ini adalah jurusan-jurusan yang atas ini adalah kebanyakan adalah jurusan sosum adik-adik. Nah, adik-adik untuk jurusan sosum otomatis adik-adik mengikuti karena nilai UTBK-nya wajib sosum. Kalau misalnya adik-adik ikut sosum, ngekliknya kemudian UTBK-nya ikutnya saintek ya tidak akan dinilai ya, otomatis akan digugurkan dari kepesertaannya ya adik-adik. Kemudian selanjutnya itu ada beberapa jurusan yang nomor 17 ini adalah jurusan di
Saintek ya adik-adik. Contoh misalnya agribisnis PSDKU Kediri. Maksudnya apa agribisnis PSDKU Kediri? Jadi kampusnya berada di Kediri ya adik-adik. Nah kuliahnya ada di Kediri. Kemudian UKT-nya di angka 4 juta, 5 juta, dan 6 juta. SP-nya di angka 30, 35, sampai 40 juta. Dan seterusnya ya adik-adik. Kemudian beberapa poin di beberapa jurusan yang lebih mahal dibandingkan yang lain adalah masih dipegang oleh jurusan kesehatan ya adik-adik. Contohnya untuk fakultas kedokteran ini SPP termurah atau UKT termurah di angka 19.160.000. Kemudian yang kedua ada 20.305.000. Kemudian yang ketiga adalah 23.450.000. Kemudian SPI-nya atau kita sebut dengan IP yang dibayarkan satu kali selama studi di angka 125 sampai 150 juta. Jadi kalau misalnya contohnya adik-adik mendapatkan UKT golongan 5 dan kemudian IP-nya mendapatkan golongan termahal, maka adik-adik ketika daftar ulang wajib membayar di angka 170.305.000 rupiah. Kemudian di bawahnya adalah farmasi itu di angka 7.500.000, 8.500.000 sampai 10 juta untuk UKT-nya. Kemudian untuk SPI-nya di angka 59 juta, kemudian 76.500.000 dan 89 juta. Kemudian kebidanan sama seperti itu adik-adik bisa baca di sini. Kemudian juga kita cek untuk beberapa jurusan yang lain, mulai dari kimia, fisika, teknik geofisika dan sebagainya adik-adik. Nah ini bersifat mutlak bagi adik-adik yang ingin kuliah di jurusan-jurusan yang ada di Brawijaya. Kemudian untuk kedokteran gigi ini juga sama lebih mahal ya adik-adik. Nah dari informasi ini adik-adik bisa screenshot di video kali ini. Adik-adik pertimbangkan sebelum mendaftar. Jangan sampai ketika mendaftar adik-adik diterima, adik-adik tidak bisa membayar karena memang di Universitas Brawijaya untuk diseleksi mandirinya biayanya cukup mahal dibandingkan dengan PTN yang lain ya adik-adik. Karena satu dengan fasilitas yang terbaik, yang pertama, yang kedua memang akreditasi semua program studi di Universitas Brawijaya mayoritas terakreditasi A ya adik-adik. Baik, kemudian ada banyak pertanyaan di kolom komentar saya. Kak, kalau misalnya saya mendapatkan UKT dan IP mahal, apakah ada keringanan? Nah, dari sini saya tidak bisa menjawab pasti, cuma saya kutip surat yang dikeluarkan oleh panitia Selma UB di tahun 2021 kemarin ya adik-adik. Nah di sini di tahun 2021 kemarin ada penetapan biaya pendidikan proporsional. Nah ini sebenarnya kurang lebih saya yakin sama ya dengan yang tahun 2022, dikarenakan yang tahun 2022 akan terbit ketika adik-adik nanti diumumkan diterima ya adik-adik. Nah poinnya dari mana? Setelah di atas ini informasinya seputar tata cara pembayaran untuk UKT dan IP-nya, di paling bawah ada calon mahasiswa yang mengalami kesulitan pembayaran biaya pendidikan proporsional dapat mengajukan bantuan keuangan sesuai jadwal. Nah, dari informasi ini mengindikasikan di tahun 2022 ini juga ada namanya verifikasi atau pengajuan bantuan keuangan yang tentunya adik-adik nanti bisa mengakses di web yang sudah disediakan. Jadi adik-adik tidak perlu takut yang notabene tetap ingin kuliah di Universitas Brawijaya tetapi pembiayaannya istilahnya kurang memadai. Silahkan nanti ketika lolos adik-adik mengajukan di bantuan keringanan di entah itu di SPI-nya maupun di UKT-nya saja, karena sudah ada platformnya sehingga akan jauh lebih mudah ya adik-adik.
Jadi tata caranya seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah terbit dan sudah diumumkan oleh panitia, maka akan saya spill dan akan saya buatkan videonya ya adik-adik. Kemudian tata cara pengajuan bantuan keuangan. Nah, di sini mengaksesnya, kemudian mengajukan aplikasi ke Simbaku, mengisi form pengajuan bantuan, kemudian mengunggah bukti dukungan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh form. Jadi di situ nanti adik-adik bisa mengunduh beberapa form yang disyaratkan. Biasanya adalah surat keterangan tidak mampu, kemudian penghasilan dan sebagainya ya adik-adik. Kemudian selanjutnya setelah itu semua selesai, maka adik-adik meneruskan daftar ulang ya adik-adik. Nah, untuk di video kali ini memang poinnya adalah bagaimana tata cara mencari keringanan di Universitas Brawijaya dan spill beberapa biayanya. Untuk yang lain akan saya buatkan video tata cara daftar ulangnya ya nanti adik-adik. Oke, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada informasi yang kurang jelas silahkan spill di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas, dan insya Allah akan saya sangat senang hati ketika adik-adik nantinya bisa menanyakan kepada saya supaya saya bisa membantu adik-adik terkait dengan biaya yang ada di Universitas Brawijaya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.